Kami coba menghubungi kembali ya narasumber kita pagi ini ya untuk memperbincangkan terkait dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan kasus pneumonia misterius ini ya. Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dr. Aries Dwi Lestari, SPPD Finasim. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Iswan. Iya, salam sehat Bu Dokter. Ya, Bu Dokter, terkait dengan kasus pneumonia ini ya, yang melanda Tiongkok begitu ya. Ini kabarnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah meminta semua jajaran kesehatan baik itu di tingkat level nasional, provinsi, juga di kabupaten kota begitu untuk waspada begitu Bu Dokter ya. Benar Mas Iswan. Jadi memang sudah ada surat edaran dari Dirjen P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di tanggal 27 kemarin. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi tanggal 30. Dan kita sudah menindaklanjuti juga untuk seluruh rumah sakit dan juga untuk puskesmas harus waspada terhadap pneumonia atau infeksi saluran nafas yang sedang melanda di Tiongkok ini. Jadi kita berharap tidak masuk ke Indonesia seperti COVID kemarin. Oke. Ya. Nah, mungkin sedikit informasi dulu Bu Dokter kepada pendengar kita, kasus ini seperti apa Bu Dokter? Iya, jadi ini memang sebenarnya bukan hal yang baru sih Mas Rizwan. Jadi ini pneumonia biasa. Jadi pneumonia itu infeksi radang pada saluran nafas ataupun paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Dan bakteri ini sebelum COVID-19 juga sudah ada Mycoplasma pneumonia ini. Jadi bukan hal yang baru lagi seperti COVID yang dulu kan baru ya, virus ya. Kalau ini bukan bakteri ya. Oke, nah. Jadi yang perlu diwaspadai ini sampai Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran ini apa ini yang menjadi poin pentingnya begitu Bu Dokter? Iya, jadi sebenarnya kan ini awalnya ada ya dari dulu ya Mycoplasma pneumonia ini, dan di Tiongkok itu sebenarnya sudah mulai tanggal bulan sekitar Mei itu sudah ada. Tapi lonjakannya di November kemarin. Jadi tiba-tiba itu banyak anak-anak, terutama anak-anak ya terserang influenza seperti itu, ada yang sesak nafas dan kemudian ketika didiagnosis itu biasanya kan hanya sedikit ya Mycoplasma ini penyebabnya ini. Tiba-tiba 40%-nya lebih itu Mycoplasma pneumonia, penyebabnya bakteri ini. Jadi artinya bahwa terjadi lonjakan pneumonia atau infeksi paru-paru ini yang disebabkan oleh Mycoplasma. Jadi kan memang bukan hal baru, tetapi lonjakannya itu yang kenapa bisa sedahsyat itu. Lah, kalau di Indonesia pasti sudah ada dari dulu, memang namanya bukan hal yang baru, tetapi takutnya terjadi lonjakan yang amat cepat. Nah, kalau lonjakan yang amat cepat tentunya fasilitas kesehatan harus mumpuni dan bukan hanya itu, kita tidak hanya memikirkan kuratif ya atau penyembuhan, tetapi pencegahannya itu dulu, jangan sampai kita sudah keteteran kayak dulu lagi. Walaupun secara teori Mycoplasma pneumonia ini, bakteri ini sebenarnya kalau kita melihat gejalanya ringan-ringan saja Mas. Jadi seperti flu biasa dan obatnya pun ada bukan obat COVID yang dulu virus COVID yang kita kebingungan harus obatnya masih vaksin susah dan lain sebagainya ya. Ya itu susah, ini enggak sebenarnya. Obatnya itu asitromisin adalah di sini kita punya antibiotik itu ada dan memang sering kita gunakan, tetapi sebenarnya dia ringan-ringan saja seperti flu-flu biasa itu, tetapi untuk orang-orang tetap orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah, jadi seperti orang ada sakit gula, ada sakit HIV, ada sakit kanker dan sebagainya, hal ini akan bisa menyebabkan kematian atau menjadi fatal begitu ya. Baik. Jadi artinya ini masyarakat tidak perlu panik begitu ya ketika mendengar kabar-kabar di media tentang kasus ini ya.
Bu Dokter. Betul, tidak perlu panik. Kita sudah ada sebenarnya. Cuma kita sekarang lebih waspada supaya penyebarannya tidak makin masif gitu aja sebenarnya. Ya, karena kabarnya ini sudah merebak juga kasusnya ke Eropa begitu, khususnya di Belanda, Bu Dokter. Ini takutnya jangan sampai ke Indonesia begitu ya, peningkatan kasusnya. Nah, Bu Dokter, langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sendiri seperti apa dengan surat edaran itu, Bu Dokter? Iya, kami pun sudah memberikan surat edaran kepada rumah sakit dan puskesmas untuk waspada dan selalu mendeteksi dini untuk terutama anak-anak ya, terutama anak-anak yang flu tiba-tiba sesak nafas itu harus sebenarnya memang harus dilanjutkan dengan swab untuk melihat apakah ini penyebabnya Mycoplasma pneumonia infeksi itu. Tetapi memang untuk swab ini juga memang agak sulit ya karena kita harus mengirim ke Surabaya ataupun ke Jakarta. Jadi memang untuk diagnosis definitif memang agak sulit. Untuk karena kita memang kayak seperti COVID dulu untuk mengirim sampel juga memang sulit ya. Jadi artinya kita harus waspada ketika ada flu, terutama untuk anak-anak ya. Ini menyerang terutamanya pada anak-anak. Gejala-gejalanya begitu Bu Dokter, seperti apa yang bisa dideteksi? Ya, gejala-gejalanya seperti sama Mas Ridwan. Jadi tenggorokan sakit, flu, batuk ya, kemudian demam, merasa lelah. Nah, yang paling diwaspadai adalah tiba-tiba ada sesak. Nah, itu yang diwaspadai itu, dan kita harus bisa mencegahnya. Seperti sekarang, kalau misalnya ada orang flu atau anak-anak flu, sebaiknya dia di rumah saja, jangan sekolah dulu misalnya anak-anak, itu tidak boleh. Kemudian dia harus memakai masker kembali, tapi kali ini maskernya yang sakit, ya, sehingga dia tidak menginfeksi orang yang sehat, karena penyebarannya itu namanya infeksi saluran nafas itu kan penyebarannya sama, droplet, jadi bersin, batuk. Jadi harus memakai masker kembali kalau sakit. Kemudian nanti ada cara batuk ya. Jadi gimana ya? Saya harus menerangkan ini. Tangannya lurus ke atas, kemudian lehernya menunduk, kemudian baru dibatukkan ke bawah. Di kelengan itu, kelengan atas atau siku. Arahnya dari bagian tangan. Jadi arah dropletnya itu ya, ke lengan ya Bu Dokter ya. Iya, jadi ke arah kelengan atas atau siku, dan hindari bagian tangan sehingga tangannya ini nanti yang tidak akan menularkan kemana-mana karena tangannya akan pegang-pegang. Kemudian juga tetap seperti COVID dulu, sering mencuci tangan menggunakan sabun atau air setidaknya 20 detik. Maka kalau tidak ada sabun ya kasih pembersih tangan berbahan dasar alkohol seperti dulu lagi, kita bawa hand sanitizer ya. Yang terakhir adalah terus menjaga tubuh agar sistem kekebalan tubuh kuat. Itu saja sebenarnya. Seperti flu biasa. Jadi menurut saya memang masyarakat tidak perlu cemas. Tetapi ketika ada tanda-tanda flu yang tidak membaik, bahkan ada demam, apalagi ada sesak secepatnya untuk ke fasilitas kesehatan. Jadi itu yang perlu ingat ya, yang menjadi poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya Bu Dokter ya. Iya, benar. Baik. Ya. Bu Dokter, terima kasih informasinya untuk RRI Ende pagi ini bermanfaat sekali untuk kita semua ini ya. Jadi soalnya di kabar-kabarnya di media, baik di media online, di berita-berita juga ini, kalau kita baca sekilas nih tidak sampai detail, bacanya menakutkan juga karena takutnya seperti COVID-19 kemarin begitu Bu Dokter ya. Iya. Ini bakteri dan lebih ringan dan obatnya pun ada. Tapi kita harus waspada saja, penyebarannya cepat. Baik. Saja. Terima kasih Bu Dokter waktunya pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, salam sehat. Pagi, selamat sehat. Masih. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Dr. Aries Dwi Lestari, dan tadi ya terkait dengan penyakit pneumonia misterius ya yang menyerang Tiongkok begitu. Nah, dan Kementerian Kesehatan Indonesia juga sudah mengeluarkan edaran untuk waspada, namun masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu was-was begitu ya, namun tetap waspada begitu dengan beberapa ciri tadi ya yang sudah disampaikan Bu Dr. Aries. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pendengar terkait dengan topik kita selanjutnya tentang kunjungan Presiden Jokowi yang berencana mengunjungi Kabupaten Nagikio.
Ya, seperti apa informasinya setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda di Florata pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi,